Halo bestinya kata Ani. Duh besti, drama antara penyanyi Denada dengan sang putra Reza Rizky Rosano kayaknya masih jauh dari kata usai dan makin semrawut. Di tengah perjuangan Reza yang lagi haus pengakuan dari kedua orang tuanya, Denada secara mengejutkan malah melemparkan klaim pedas bahwa ia ogah banget melibatkan ayah biologis putranya, sama sekali dalam pusaran konflik yang kini lagi digoreng panas. Pernyataan itu pun sontak bikin netizen bertanya-tanya, apakah benar sang mantan yang emang gak mau muncul, atau jangan-jangan si Denada sendiri yang sengaja ngegatekeep dan menutup rapat akses komunikasi tersebut. Dia sudah memutuskan kan untuk Dia yang sudah memutuskan untuk tidak berada, tidak mau ikut tidak ikutan dalam gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Oh ya, hancur rasanya, malu diomong banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untungnya ya hancurnya intinya Mbak, aslinya. Klaim sepihak itu pun dianggap oleh sebagian netizen sebagai upaya pencitraan biar Denada kembali dapat simpati publik dengan cara main victim blaming alias jualan posisi sebagai korban terus. Besti, publik juga mulai gatal mau tanya sejauh mana sih niat tulus Denada buat jadi jembatan hubungan antara ayah dan anak tersebut. Jangan-jangan ego seorang ibu nih yang diduga jadi penghalang paling gede buat Reza biar bisa dapetin kasih sayang utuh dari ayah biologisnya sendiri. Tapi meskipun begitu, Denada sok-sok bilang gak akan menghalangi kalau suatu hari nanti ayah kandung Reza tiba-tiba terketuk hatinya buat mengenal anaknya lebih jauh. Jadi bapaknya siapa? Oke, bukan ya. Takurian bukan. Aji Pangestu bukan ya. Aji siapa lagi ini? Ada deh Kak, pokoknya ada. Dan aku tahu kok siapa bapaknya, dan bapaknya pun tahu. Tiba-tiba dia berubah pikiran, dia datang nih. Iya sih kan, kan dia bapaknya. Tapi buat aku, buat apa? Itu kan toh selama ini aku yang sudah memutuskan, memang aku sudah memutuskan dengan atau tanpa dia pun. Tentu kecewa sekali. Dia nggak pernah ngucapin terima kasih, minal aidin, kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua, kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kita cocokologi, mencocokologi antara dulu masa lalu artis D pernah dekat sama si ini, lingkungan ini pas tahun 2000 sampai 2000-an, sampai sekarang juga sih 2000-an kan. Ananda lahir 2002. Jadi kita cocokologi tuh, kita foto-foto tuh yang kita tahu kedekatannya sama siapa. Nah dapat tuh, nangkep tuh, oh ini kayaknya lebih cocok karena di kupingnya tuh itu sama bentuk rahang kepalanya sama senyumnya di sininya. Nah kita cocokologi. Nah cocokologinya itu ada di lingkungannya rapper. Saya dari awal bilang lingkungannya rapper ya. Itu bisa penyanyi, bisa pencipta lagu, bisa produser, bisa arranger, itu banyak ya di lingkungannya rapper. Nah itu, tapi yang tahu pasti 100% itu adalah anaknya siapa, buah siapa yang jadi adalah mama kandungnya. Kita hanya mencocokologi gitu. Nah, publik seolah dipaksa nostalgia lagi sama drama masa lalu yang penuh teka-teki dan masih buram besti. Seperti yang kita ketahui, isu terkait siapa sih sebenarnya sosok ayah biologis dari Reza Rizky Rosano sempat jadi tanda tanya gede banget buat masyarakat luas. Bahkan kesimpang siuran yang gak jelas itu sempat nyeret-nyeret sejumlah nama gedong di jagat hiburan tanah air. Tapi kala itu cuma rapper kondang Iwake sama aktor senior Aji Pangestu yang akhirnya berani belak-belakan pasang badan dan ngasih bantahan keras terkait keterlibatan mereka dalam permasalahan tersebut. Gue sih intinya ya bukanlah. Pak, sini dulu Pak. Tapi kenapa ayahnya saya? Ya tanya sama yang orang yang menggiring itu ke gue. Jangan ke gue. Gue nggak tahu.
Gue cuma kena siram oli samping aja dah. Oli samping. Tapi ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kan jadi silaturahmi sama orang-orang. Ada emang masa SMA-nya dia ada pertama kali manggung sama gue. Dulu tuh dia gue lagi latihan, dia waktu di SMA dateng ke studio latihan dan itu latihan. Nah ya udah lebih ke project manggung bareng aja sih. Project musik. Ya, lebih ke manggung aja. Lebih banyak di manggung aja. Enggak sih kalau istri karena emang tahu gue ngomong ya gue cerita apapun ke istri kan. Jadi ketika emang hari itu juga gue tuh tahu baru tanggal berapa nih waktu itu gue ke preskon ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 6 waktu itu ada preskon di mobil tahu-tahu ada link dari istri karena ada wartawan juga beberapa nanya ke istri dan ke manajer saya bilang apaan nih gitu kan. Tahunya baru di situ aja kok. Dan pas pulang juga istri cuma nanya gini, kamu yakin gak ada ke-skip ceritanya? Di tengah huru-hara yang makin panas membara, sebuah kesaksian mengejutkan datang dari sosok yang udah puluhan tahun jadi saksi bisu di kediaman Denada. Besti, Ibu Sofi, mantan asisten rumah tangga yang udah kerja dari tahun 96, akhirnya buka suara dan spill the tea terkait status hubungan Denada sama Ressa Rosano. Ibu Sofi mengaku kaget banget pas dengar Ressa tiba-tiba mengakui sebagai anak kandung dari Denada. Meskipun dia emang kenal dari Ressa dari kecil karena sering diajak main ke rumah. Tapi sepengetahuan Ibu Sofi, Ressa sebenarnya adalah anak dari Ibu Rati. Nah loh, sekarang publik makin dibikin overthinking dan bingung siapa sih sebenarnya yang lagi berkata jujur di balik drama keluarga yang penuh sengketa dan plot twist ini. Ibu Sofi, mohon izin mungkin Ibu sudah bekerja dengan keluarga Denada sudah berapa lama? Ya adalah 35 tahun ada. Berarti itu dari tahun berapa ya? Pokoknya saya tahun 96 saya keluar karena akhirnya sakit. Terus saya nggak di sini sama suami kerja lagi. Jadi saya mau nggak mau nurutin suami, ya kan? Berarti 96 tuh masih SMA ya Denada saat itu ya Bu ya? 96 ya enggak lah. Pokoknya saya masuk ke kerja di Bu Emil, Mbak Ena belum kawin. Setahu saya ya menurut saya tuh satu namanya Sakira. Sakira yang sekarang berubah Ya, jadi yang Aisyah ya? Sekarang namanya Aisyah. Berarti waktu bolak-balik ke Singapura Ibu suka ikut atau bantu-bantu juga seperti apa Bu? Kalau ke Singapura saya nggak mau diajak karena saya nggak mau juga. Terus saya di rumah pokoknya. Itu. Nah sekarang dengar berita lagi rame sosok Ressa yang ada di Banyuwangi akhirnya yang mengaku menjadi anak Denada, itu sepengetahuan Ibu seperti apa? Mungkin pernah bertemu atau? Kalau Ressa dulu kan kecil ya, dulu kecil, sekarang kan gede. Ya saya emang tahu namanya anaknya Ressa karena kan suka dibawa ke rumah pejaten. Tapi kan saya kan taunya anaknya Bu Rati. Anak Bu Rati. Itu adik iparnya Emil. Oh, adik ipar Bu Emilia Contessa. Ya. Istrinya Om Dino. Om Dino itu adiknya Bu Emil. Tinggalnya di Jakarta atau di Banyuwangi? Dia punya anak Sakira, sekarang Aisyah. Oh, tapi memang selama ini memang maaf Ibu, bicara pergaulan Denada juga, Denada pergaulannya baik-baik aja Ibu, nggak ada? Ya kalau menurut saya sih biasa-biasa aja, karena saya kan suka dibawa ke sana sini ya. Iya. Cuma ya setahu saya ya kalau off air ya kita rombongannya dibawa semua gitu doang. Kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat, maksudnya kenapa kok sampai gini, padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu ya. Ini ada Pasti banyak kan orang yang ngomong enggak, ini juga nangis, Ma, ini anaknya siapa yang benar, Ma? Kamu anaknya Mama, lahir dari perut Mama. Sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya Mama. Tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri sampai apa, nyari sendiri.
Anyway, di saat Denada lagi sibuk banget lempar klaim pembelaan diri, dia juga masih harus pusing ngadepin kasus hukum terkait dugaan penelantaran anak Besti. Kasus yang dilayangkan sama Reza Rizky Rosano terhadap Denada sebagai ibu kandungnya itu sampai detik ini masih terus bergulir panas di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Meskipun belum ada keputusan inkrah alias belum ketok palu, adanya gugatan ini soal jadi tamparan keras buat citra ibu tangguh yang selama ini dicitrakan melekat pada sosoknya. Bingung ya, bingung kita bingung sekali. Makanya biar nggak tambah blunder lagi. Nanti kita akan buktikan di persidangan, Pak. Dikit lagi kan. Yang pertama, sama sudah bisa jawab kan, betul, sudah kecewa. Bayangkan 24 tahun bukan waktu yang sebentar ya Mbak. Yang pertama, yang kedua, Reza ini orangnya selalu hati-hati dalam menyampaikan tutur kata, karena dia takut menjadi sesuatu hal yang blunder nanti ke si Reza. Yang ketiga, kami dari kemarin saat kita di Jakarta kemarin itu sudah menunggu yang katanya mau ketemu dengan si Reza, tapi sampai sekarang belum ketemu, belum ada. WA itu dijawab kok sama si Reza, dijawab. Nah terkait nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Dena itu sudah kita jawab di replik kita, sudah kita jawab. Nanti tinggal tunggu pembuktiannya saja, sedikit lagi kok. Mbak nyampaikan ke saya, hanya infonya sih rencananya mau ketemu dengan si Mbak Dena itu, dengan bundanya itu tanggal berapa ya, 19 insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu, bisa clear lah ya. Aku mohon doanya. Aku bahagia sekali karena aku tahu bahwa Aisyah juga sekarang dia sehat, dia baik, semua keadaannya juga bagus. Itu tidak terlepas dari doa masyarakat gitu. Menanggapi berbagai bukti yang sempat diklaim Denada dalam tayangan podcast, pihak Reza Rosano ternyata memilih buat tetap cool dan gak terpancing sama sekali Besti. Sang kuasa hukum Andika secara tegas lebih memilih buat gak ngasih tanggapan prematur di ruang publik. Ia menyatakan bahwa segala bentuk pembelaan maupun sanggahan terhadap klaim Denada, termasuk soal rincian biaya kuliah sampai tanggapan layar percakapan chat yang katanya valid itu, bakal dibuka secara transparan. Cuma pas agenda pembuktian di persidangan nanti, soalnya ingin ngasih kejutan plot twist di media hijau. Tim kuasa hukum Reza saat ini lebih memilih buat tetap fokus Besti. Jadi begini, yang pertama terima kasih Mbak Dena sudah mau muncul. Yang kedua terkait tanggapan-tanggapan yang lain nanti kita akan buktikan di persidangan. Kita jawab ya, tadi sudah kita kirimkan. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengulur-ngulur. Yang pertama, kita tidak ada niatan untuk menghambat proses persidangan, tidak ada. Ini terkait profesi ya, tanggung jawab kita banyak sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman dan Islam. Pertama tetap amanah, bisa menjaga marwah kita sebagai seorang advokat. Banyak yang kita kerjakan Mbak, alhamdulillah. Jadi fokus kita kemarin sempat terpecah, namun tanggung jawab kita tetap. Jadi kita nggak ada alasan, nggak ada niatan untuk tidak mau datang ke mana, ke persidangan ya. Kita udah jawab kok. Jadi dibandingkan kubu sebelah kemarin yang sempat menunda-nunda beberapa minggu, bahkan lebih 1 bulan ya. Kita hanya meminta overtime saja 1 minggu kok. Dan sudah kita selesaikan. Wah, itu haknya Mbak Dena untuk statement seperti apa. Silahkan saja, sah-sah saja. Cuma, ya ketika terbukti di persidangan nanti ya, mohon maaf kalau terbuka semua. Kan gitu, Mbak.